Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka sebuah bangunan di Gurun Suriah yang sudah dihancurkan Israel sejak 2007 ternyata masih diperiksa hampir 19 tahun kemudian. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang membuat reruntuhan lama itu sampai kembali digali oleh Badan Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa? Apalagi, di saat yang hampir bersamaan, Suriah juga membuka lokasi lain yang menyimpan beberapa ton uranium. Jadi apa sebenarnya yang sedang dicari di Deir ez-Zor, dan kenapa misteri fasilitas ini belum selesai sampai sekarang? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada malam 5 menuju 6 September 2007, langit Suriah mendadak menjadi jalur sebuah operasi militer yang lama diselimuti kerahasiaan. Jet tempur Israel memasuki wilayah Suriah dan menghantam sebuah bangunan terpencil di kawasan Deir ez-Zor, dekat Sungai Efrat. Serangan berlangsung cepat, sasaran hancur, lalu selama bertahun-tahun Israel hampir tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai apa yang sebenarnya mereka serang. Pemerintah Suriah saat itu menyebut bangunan tersebut sebagai fasilitas militer biasa. Namun, Israel memiliki penilaian berbeda. Intelijen Israel meyakini fasilitas itu berkaitan dengan program nuklir rahasia Suriah. Bahkan muncul dugaan bahwa pembangunan fasilitas tersebut mendapatkan bantuan teknis dari Korea Utara. Pada masa itu, dugaan tersebut membuat fasilitas terpencil ini berubah dari sasaran militer biasa menjadi perhatian serius komunitas pengawas nuklir internasional global. Kecurigaan itu menjadi semakin penting karena beberapa minggu setelah serangan, tepatnya pada akhir Oktober 2007, lokasi tersebut mulai dibersihkan dan diratakan. Sisa bangunan yang bisa menjelaskan fungsi aslinya banyak yang berubah atau hilang dari permukaan. Bagi para penyelidik internasional, perubahan itu justru membuat pertanyaan semakin besar. Jika bangunan tersebut memang tidak berkaitan dengan aktivitas nuklir, mengapa lokasi yang baru dihantam itu begitu cepat diubah? Pada Juni 2008, Inspektur Badan Energi Atom Internasional akhirnya mendapat kesempatan memeriksa kawasan tersebut. Mereka mengambil sampel lingkungan dan kemudian menemukan partikel uranium alami yang menunjukkan adanya proses oleh manusia. Pemeriksaan juga menemukan material seperti grafit dan baja tahan karat. Bahan-bahan itu memang tidak otomatis membuktikan keberadaan reaktor, tetapi tetap relevan dalam penyelidikan fasilitas nuklir. Para ahli kemudian meneliti hal lain yang terlihat lebih sederhana, yaitu bentuk dan posisi bangunannya, dimensi fasilitas, tata letaknya, kebutuhan pasokan air, hingga lokasinya yang dekat Sungai Efrat dibandingkan dengan karakter sebuah reaktor nuklir tertentu. Citra satelit dan informasi teknis ikut dianalisis untuk melihat apakah susunan fasilitas tersebut sesuai dengan fungsi yang dicurigai. Dari sinilah penyelidikan mulai bergerak dari dugaan intelijen menuju penilaian teknis yang lebih terukur. Puncaknya terjadi pada 24 Mei 2011. Badan Energi Atom Internasional menyampaikan penilaian bahwa bangunan yang dihancurkan Israel pada 2007 sangat mungkin merupakan sebuah reaktor nuklir yang seharusnya dilaporkan oleh Suriah. Pada 9 Juni 2011, Dewan Gubernur badan tersebut kemudian menyatakan Suriah tidak memenuhi kewajibannya dalam sistem pengawasan nuklir internasional. Kesimpulan itu penting karena sebuah reaktor yang tidak dilaporkan akan berada di luar pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahan nuklir tidak dialihkan ke tujuan terlarang. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya soal bentuk bangunan, tetapi juga soal transparansi terhadap aktivitas yang seharusnya diketahui pengawas internasional. Artinya serangan Israel pada September 2007 kemungkinan bukan menghancurkan gudang atau fasilitas militer biasa. Sasaran itu diduga merupakan bagian penting dari aktivitas nuklir Suriah yang belum pernah dilaporkan secara resmi. Namun penghancuran fasilitas tidak otomatis menjawab semua pertanyaan. Para inspektur masih perlu mengetahui material apa yang pernah berada di sana, aktivitas apa yang dilakukan sebelum serangan, dan apakah tempat lain memiliki hubungan dengan fasilitas tersebut. Menurut kalian, jika bangunan itu memang sangat mungkin sebuah reaktor, mengapa begitu banyak pertanyaan masih bertahan setelah lokasi tersebut dihancurkan?
Yang lebih menarik, bertahun-tahun kemudian muncul jejak baru yang membuat penyelidikan lama ini kembali bergerak. Pada 2024, penyelidikan yang selama bertahun-tahun berjalan lambat akhirnya mendapatkan momentum baru. Badan Energi Atom Internasional memperoleh kesempatan mengambil sampel lingkungan dari 3 lokasi yang sebelumnya dikaitkan dengan aktivitas nuklir Suriah. Pemeriksaan ini penting karena dilakukan setelah periode panjang ketika akses dan penjelasan dari pemerintahan Bashar al-Assad dinilai belum cukup untuk menutup berbagai pertanyaan yang tersisa. Perubahan politik kemudian mempercepat proses tersebut. Pada Desember 2024, kekuasaan Bashar al-Assad berakhir. Pemerintah Suriah yang baru memilih membuka kerjasama lebih luas dengan Badan Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagi para inspektur, perubahan sikap ini memberikan kesempatan untuk memeriksa lokasi, dokumen, dan material yang sebelumnya sulit dijangkau. Hasil analisis sampel dari 2024 mulai memberikan petunjuk penting pada 4 Juni 2025. Badan Energi Atom Internasional menyampaikan kepada pemerintah Suriah bahwa salah satu dari 3 lokasi menunjukkan keberadaan sejumlah besar partikel uranium alami yang bersifat antropogenik. Istilah ini berarti jejak uranium tersebut tidak sekadar berasal dari proses alam, melainkan memperlihatkan tanda bahwa material itu pernah diproses oleh manusia. Sebagian karakter partikelnya dinilai konsisten dengan tahapan pengolahan konsentrat biji uranium menjadi uranium oksida. Temuan tersebut belum otomatis membuktikan adanya program senjata nuklir. Namun bagi penyelidik, jejak itu tetap penting karena dapat menjelaskan aktivitas apa yang pernah dilakukan, material apa yang digunakan, serta apakah lokasi tersebut memiliki hubungan dengan proyek nuklir Suriah pada masa lalu. Ada satu perbedaan penting yang perlu dipahami. Uranium alami tidak sama dengan uranium yang telah diperkaya untuk meningkatkan kadar isotop tertentu. Karena itu, keberadaan partikel tersebut sendiri tidak menunjukkan bahwa Suriah telah menghasilkan bahan untuk senjata nuklir. Nilai temuan itu justru terletak pada jejak proses manusia yang tertinggal, karena jejak semacam ini dapat menghubungkan sebuah lokasi dengan tahapan pengolahan material yang pernah berlangsung di masa lalu. Yang membuat situasinya semakin menarik, pemerintah Suriah yang baru mengatakan tidak memiliki informasi yang dapat menjelaskan mengapa partikel uranium itu berada di lokasi tersebut. Artinya, pemerintahan saat ini juga harus menghadapi warisan aktivitas yang mungkin dilakukan bertahun-tahun sebelumnya tanpa catatan lengkap yang langsung tersedia bagi mereka. Alih-alih menutup akses, Damaskus justru memilih melanjutkan kerjasama. Inspektur diberi peluang lebih besar untuk mengikuti petunjuk yang muncul dari hasil laboratorium. Dengan cara ini, penyelidikan tidak lagi hanya bergantung pada citra satelit atau penilaian dari luar. Sampel fisik mulai memberikan jejak yang bisa diperiksa secara ilmiah. Perkembangan berikutnya terjadi pada 17 Juli 2026. Pemerintah Suriah mengirim surat resmi kepada Badan Energi Atom Internasional dan secara sukarela melaporkan keberadaan material nuklir di sebuah lokasi yang sebelumnya tidak diumumkan kepada publik. Lokasi persisnya tetap dirahasiakan, tetapi langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah baru mulai membuka informasi yang selama bertahun-tahun tidak tersedia bagi pengawas internasional. Disinilah penyelidikan lama memasuki fase yang berbeda. Fokusnya bukan lagi semata-mata membuktikan fungsi sebuah bangunan yang telah hancur, tetapi menelusuri jejak material dan lokasi lain yang mungkin dapat menjelaskan jaringan aktivitas nuklir Suriah pada masa lalu. Menurut kalian, apakah temuan jejak uranium ini lebih menunjukkan sisa aktivitas lama yang terbengkalai atau justru petunjuk bahwa masih ada bagian penting yang belum pernah terungkap? Pertanyaan itu menjadi semakin besar karena pada Agustus 2026, para inspektur kembali ke Deir ez-Zor dan mulai memeriksa lokasi lama dengan cara yang jauh lebih mendalam. Pada 17 dan 18 Agustus 2026, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi datang ke Suriah bersama timnya. Salah satu tujuan utama kunjungan tersebut adalah kawasan Deir ez-Zor, tempat fasilitas yang dihancurkan Israel pada September 2007 pernah berdiri. Kali ini pemeriksaannya berbeda. Tim internasional tidak hanya mengandalkan citra, sampel permukaan atau dokumen lama.
Penggalian mulai dilakukan di area yang dianggap penting untuk membantu mengetahui aktivitas apa yang pernah berlangsung sebelum fasilitas itu dihancurkan. Langkah ini berarti tanah di sekitar lokasi lama sekarang menjadi sumber informasi baru. Material yang tertimbun, sisa struktur atau jejak lain dapat membantu para ahli menyusun kembali gambaran mengenai fungsi fasilitas tersebut. Setelah hampir 19 tahun, lokasi yang selama ini hanya dikenal sebagai reruntuhan kembali diperiksa secara fisik dengan metode yang lebih menyeluruh. Namun perkembangan paling mengejutkan pada Agustus 2026 justru datang dari tempat berbeda. Dalam rangkaian pemeriksaan yang sama, Grossi mengungkap bahwa timnya juga mendatangi sebuah lokasi yang sebelumnya tidak dideklarasikan, berada di luar Damaskus. Di tempat inilah ditemukan beberapa ton uranium alami dalam bentuk logam. Poin ini penting karena mudah salah paham. Material beberapa ton tersebut bukan hasil penggalian di Deir ez-Zor. Uranium itu berada di lokasi lain yang baru dibuka pemerintah Suriah kepada pengawas internasional. Jadi, ada dua perkembangan yang terjadi bersamaan. Deir ez-Zor kembali digali untuk menjawab misteri fasilitas lama. Sementara di tempat berbeda, Suriah mengungkap material nuklir yang sebelumnya tidak berada dalam pengawasan rutin. Pemerintah Suriah sepakat material tersebut akan diverifikasi dan ditempatkan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Dengan begitu, jumlah, kondisi serta keberadaannya dapat terus dipantau. Pemerintah juga mengatakan material itu tidak berbahaya dan dapat digunakan untuk kepentingan damai. Selain itu, pada Agustus 2026, Grossi juga mengungkap pemeriksaan terhadap lokasi lain yang menyimpan grafit dalam jumlah besar. Material tersebut ikut menjadi perhatian, karena grafit dapat digunakan dalam jenis reaktor tertentu. Temuan ini membuat penyelidikan semakin luas, karena para inspektor kini berusaha memahami hubungan antara berbagai lokasi dan material yang pernah muncul dalam aktivitas nuklir Suriah. Pengawasan ini juga diperlukan untuk membedakan antara material yang memiliki kegunaan sipil dan material yang pernah menjadi bagian dari aktivitas yang tidak dilaporkan. Dalam pemeriksaan nuklir, asal-usul sebuah bahan, catatan perpindahannya, serta tempat penyimpanannya dapat sama pentingnya dengan jumlah material itu sendiri. Karena itulah, setiap lokasi baru yang dibuka dapat menyusun potongan informasi yang sebelumnya terpisah pada masa sebelumnya. Perkembangan tersebut juga memiliki dampak ke masa depan. Pemerintah baru di Damaskus menyatakan masih tertarik mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dengan pengawasan internasional. Karena itu, kemampuan Suriah menjelaskan aktivitas masa lalunya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dunia terhadap rencana nuklir yang ingin mereka bangun ke depan. Bagi Badan Pengawas Internasional, persoalannya bukan sekedar menemukan uranium atau menggali reruntuhan. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada material, fasilitas, atau aktivitas lama yang masih berada di luar sistem pengawasan. Menurut kalian, apakah keterbukaan pemerintah Suriah sekarang cukup untuk menutup seluruh pertanyaan yang tersisa dari masa lalu? Atau justru semakin banyak lokasi yang dibuka dan diperiksa, semakin besar kemungkinan dunia menemukan bagian lain dari program nuklir Suriah yang hampir 2 dekade tidak pernah terlihat? Hampir 19 tahun setelah fasilitas di Deir ez-Zor dihancurkan, pertanyaan mengenai aktivitas nuklir Suriah ternyata belum benar-benar selesai. Penggalian baru, jejak uranium, serta terbukanya lokasi lain menunjukkan bahwa masa lalu masih menyimpan banyak bagian yang perlu dijelaskan. Apakah penyelidikan ini akhirnya akan menutup misteri tersebut, atau justru membuka fakta baru yang selama ini tersembunyi? Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.